kita tidak menyembah Ramadan, tetapi kita menyembah Tuhannya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tetap ada di luar bulan Ramadan ini. Tidak hanya dengan ilmu, tapi kita juga butuh teman soleh. Karena Nabi bersabda, agama kalian tergantung teman kalian. Bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya memang dipaksakan, kita harus sholat tahajud dengan penuh perjuangan. Tetapi lama-kelamaan menjadi sebuah tradisi, sebuah budaya. Yang lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kecintaan. Ketika sudah menjadi sebuah kecintaan kita terhadap suatu amalan, itu menjadikan kita mudah untuk istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa pada detik hari ini. Tanpa izinnya, nggak mungkin saya berada di sini, pemirsa ada di situ. Terlebih, Allah masih memberikan kita kenikmatan keimanan dan kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Karena banyak sekali hamba-hamba Allah yang berkehidupan di muka bumi ini sedang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, sedang terbaring di rumah sakit. Mereka hanya menangis karena dulu tidak sempat melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadannya. Tentu ini yang menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga sebagaimana kita dikumpulkan di kesempatan hari ini, kita juga akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mengajari kita bagaimana menyembah Allah dengan sempurna. Menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, membaca Al-Quran, menghidupkan malam-malamnya. Sungguh kita sangat berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita berharap Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad nanti di jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dan sekali lagi saya berharap semoga kalimat akhir di hidup kita bisa mengucapkan kalimat yang mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan, tentu kita banyak sekali menjalankan aktivitas ketaatan. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita terus bisa istiqomah menjalankan ketaatan di bulan Ramadan ini? Karena pada faktanya kita tidak menyembah Ramadan, tetapi kita menyembah Tuhannya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tetap ada di luar bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadikan Ramadan sebagai Tuhan kita, tapi kita tetap menjalankan aktivitas itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah. Nabi SAW pernah dimintai pendapat, pernah sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat yang paling singkat, yang dengan nasihat ini, setelah itu nggak ada nasihat lagi." Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah, lalu istiqomahlah. Para pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Terus bagaimana cara kita agar bisa istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan? Yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu, kita akan terus termotivasi menjalankan berbagai aktivitas amalan-amalan soleh. Sebagai contoh, kita akan menjalankan sholat tahajud ketika kita tahu ilmu tentang tahajud itu. Kalau sebelum itu kita nggak tahu tentang tahajud, jam berapa dilaksanakan, kapan keutamaannya, di sepertiga malam terakhirkah atau di seperdua malam dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu, maka kita tidak akan termotivasi. Tetapi kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan dengan semangat menjalankan aktivitas tahajud itu. Maka biar kita istiqomah, yang pertama adalah terus tambah ilmu, terus bermajelis ilmu. Kita datang ke para guru-guru kita, menyaksikan kajian-kajian seperti yang diadakan pada kesempatan hari ini, dan itu menjadikan kita tetap istiqomah menjalankan aktivitas ketaatan dari satu ke yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
tidak hanya dengan ilmu, tapi kita juga butuh teman soleh. Karena Nabi bersabda, agama kalian tergantung teman kalian. Maka untuk menjalankan aktivitas dan istiqomah, maka kita butuh teman, support system. Ayo gabung ke komunitas-komunitas pengajian. Ayo kita rangkul teman-teman kita yang sudah taat kepada Allah duluan. Kita berusaha untuk mendekat kepada mereka. Karena dengan adanya teman yang taat kepada Allah, kita akan semakin semangat dalam menjalankan aktivitas amalan-amalan soleh ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bermujahadah. Tidak hanya teman ataupun tidak hanya ilmu, tapi kita terus tetap harus bermujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya memang dipaksakan, kita harus sholat tahajud dengan penuh perjuangan, tetapi lama-kelamaan menjadi sebuah tradisi, sebuah budaya. Yang lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kecintaan. Ketika sudah menjadi sebuah kecintaan kita terhadap suatu amalan, itu menjadikan kita mudah untuk istiqomah. Tentu, itu diawali dengan kita melakukan bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Karena itulah kunci dari istiqomah, salah satunya. Dan yang terakhir, para pemirsa, semoga Allah rahmati, adalah doa. Doa ini yang sering disepelekan, padahal senjatanya orang mukmin adalah doa. Dan doa ini adalah berkaitan dengan pemilik hati. Karena pemilik hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada pemilik hati kita, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hati ini untuk selalu berada di agamamu ini. Jadi itu yang sering dilupakan, tapi ini justru paling penting dalam kehidupan kita. Banyak sekali doa-doa mungkin dari orang tua kita yang mendoakan kita, sehingga kita sampai detik hari ini bisa sukses menjalani kehidupan, itu karena doa orang tua kita. Dan kita juga berhak meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menjadikan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan suatu ketaatan. Maka ada 4 kunci istiqomah tadi yang saya berikan kepada para pemirsa. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah bermujahadah, yang keempat adalah doa. Dengan 4 kunci ini diharapkan setelah bulan Ramadan, kita tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan yang pernah kita lalui di 30 hari atau di 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Dan sekali lagi, saya menyampaikan bahwasannya bulan Ramadan adalah prime time-nya ketaatan kita. Kalau di bulan Ramadan saja tidak taat, bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Bulan 1 bulan ini akan menentukan 11 bulan ke depan. Andaikan, kalau kita sudah berada di Mekah, di depan Ka'bah, kita tidak khusyuk dalam sholat, di mana lagi kita akan melaksanakan sholat dengan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja kita tidak khusyuk. Maka ada namanya waktu yang spesial yang Allah berikan, yaitu adalah waktu di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi reminder bagi saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa sekalian. Semoga kita semuanya tetap bisa istiqomah sehingga kita bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga ada yang bisa diambil dari kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.